wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu yang senantiasa dalam rahmat Allah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih dapat bermuwajahah sekalipun via online dalam ngaji online kajian Islam Psikologi yang alhamdulillah pada hari ini sudah pertemuan ke-60. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini kita bertemu kembali terkhusus kepada narasumber kita bersama, yakni Mbak Azizah Fajar Islam, SPSI dan MSI, dengan tema mengenai memaknai dan menghadirkan basmalah. Dan untuk selebihnya kami akan membacakan rentetan-rentetan kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Slide-nya masih belum jalan, Prof. Ibu, bentar. Bentar, Prof, ini ada kendala teknis. Apa sudah jalan, Prof? Ibu? Belum jalan. Oh, belum jalan, ya? Oke. Oke, seperti biasa, rentetan acara. Udah jalan. Oke, rentetan kegiatan pada siang hari ini, yakni pertama mungkin kita akan tetap mengaji istiqomah mengenai pembacaan surah Yasin yang nanti akan dipandu oleh kami sendiri. Kemudian selanjutnya ada sambutan dari moderator, wabil khusus Prof. Dr. Reni Akbar Hawadi. Kemudian dilanjutkan kepada pembicara tamu kita, yakni Mbak Azizah Fajar Islam, mengenai tema tentang memaknai dan menghadirkan basmalah. Selanjutnya, yang terakhir kita tanya jawab dan kemudian ditutup dengan kuis dan foto bersama. Oke, selanjutnya langsung saja. Ini rundown acaranya, schedule acaranya mulai dari saat ini hingga nanti penutupan mulai jam 15.30, kemudian dilanjutkan pengajian surah Yasin dan kemudian pemaparan materi, tanya jawab, foto bersama hingga penutupan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Oh, ini tata tertib. Oke, mohon maaf sebelumnya. Ini ada tata tertib, mungkin kami harus sampaikan terlebih dahulu. Bagi yang baru bergabung terutama, bahwa tata tertib di ngaji online kali ini, pertama yakni peserta harus menggunakan busana yang sopan dan rapi, kemudian stay mute bila tidak berkenan atau dalam pemaparan sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, video dianjurkan untuk dalam posisi on, terkhusus dalam sesi foto bersama di akhir. Pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pemateri bisa ditulis di kolom chat selama pemaparan maupun di akhir pemaparan pada kuis nanti. Dan ini ada beberapa link ya, ada link mengenai tentang dokumentasi kita di ngaji online kajian Islam dan Psikologi, ada di Instagram ngaji.online.kip dan kemudian didokumentasikan juga di YouTube. Nama akunnya adalah Ngaji Online Kajian Islam dan Psikologi. Terima kasih. Mungkin kita langsung saja ke acara selanjutnya, yakni pembacaan surah Yasin. Ini sebelumnya mohon maaf. Harus ditampilkan dulu atau langsung saja, Prof, kira-kira? Silakan Ustadz Arif. Langsung saja nggih, Prof.
Atau ditampilkan dulu surah Yasinnya? Silakan. Enggak, yang mana yang enak? Oke. Soalnya ketika recording ini masih belum bisa ngebuka, Prof. Belum pengalaman. Bentar. Oke. Oke. Kita mulai bersama. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واصل جميع مشايخنا ومرشدنا جميع الصوفية من مشرق الأرض إلى مغربها ثم واصل جميع المرحومين من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. Kita sebutkan nama-nama para almarhumin dalam hati kita masing-masing, diniatkan untuk menyampaikan pahala-pahala amal soleh kita. Thumma khususan ila jami'al marhumin al-madkur fi qulubina al-murasikh fi nufusina. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيذ علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدارين آمين بشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir kita khususkan kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang saat ini sedang sakit, yang saat ini dalam pemulihan. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, sehat walafiat, sehat zahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dalam menghadapi ujiannya masing-masing. Wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim innahu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, acara selanjutnya yakni sambutan dari moderator yang terhormat Ibu Profesor Dr. Reni Hawadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita jumpa lagi hari Jumat ini dengan ngaji online yang ke-60. Alhamdulillah tadi telah mendengarkan bacaan Yasin sama-sama yang dipandu oleh Ustadz Arif dari Bandung. Ya, dan kali ini pembicara kita adalah yang untuk sharing adalah Azizah Zifala Fajar Islam. Ya, Azizah adalah alumni dari Kajian Islam Psikologi, Program Studi Kajian Timur Tengah, SKSG UI, yang akan berbagi pada sore hari tentang makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Azizah, apa kabar? Assalamualaikum, Azizah. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah baik. Prof, gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sehat, yang sakit ya, yang masih isoman, cepat sehat kembali, Azizah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Azizah, ini yang kali kedua ya. Kamu terima kasih banyak ya, ada waktunya untuk mengisi acara sore hari ini. Masih bantu konseling dengan napiter nggak, Azizah? Gimana, Prof? Masih bantu konseling pencerahan untuk napiter? Kalau untuk saat ini karena lagi pandemi akhirnya sangat dibatasi. Jadi interaksi kita dengan napi teroris itu juga akhirnya cuma sebatas online aja. Oh ya, tapi masih ya dilakukan ya? Masih. Ya, alhamdulillah. Terus kamu sekarang menjadi dosen di Universitas Wahamka ya? Betul, Prof. Ya, mengajar mata kuliah apa, Azizah? Saya mengajar mata kuliah konseling dan konsep Islam dan psikologi. Tapi kalau konsep Islam dan psikologi ini bentuk
mata kuliahnya ini lebih kepada bagaimana kita menemukan konsep-konsep Islam dalam Al-Quran yang kita kaji melalui tafsir dan kemudian kita sarikan psikologinya gitu. Jadi kita nanti akan membuat satu buah konstruk psikologi dari misalnya istiqomah gitu ya. Kita kumpulkan ayat-ayat tentang istiqomah, kita kaji ayatnya, kemudian kita cari pengertian dari istiqomah itu dalam Al-Quran itu seperti apa. Keren sekali, menarik sekali, alhamdulillah. Jadi S1 di UHAMKA, program studi psikologi ya, atau bimbingan konseling. Di psikologi, Prof. Psikologi sudah melakukan itu ya, melakukan kajian seperti itu ya, menggali makna-makna, arti-arti dari kata tertentu dan cari padanannya dengan konstruk psikologi ya. Baik, terus kemudian apa yang mengapa latar belakangnya kamu memilih topik dengan Bismillahirrahmanirrahim ini? Oke, baik. Jadi kalau bisa dikatakan sebenarnya bacaan Bismillah itu kan sering kali kita dengar gitu ya. Rasanya mudah gitu kita melafalkan kata Bismillah. Tapi sebenarnya ketika kita bisa melafalkan ini dan kita bisa memaknai kata Bismillah itu sendiri, kemudian juga kita bisa menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata manfaatnya sangat besar. Jadi kebetulan saya beberapa waktu lalu gitu ya pernah membaca dan mengkaji salah satu kitab atau karya dari ulama mungkin bisa dikatakan kontemporer karena beliau lahir itu tahun 1800-an, ikut menyaksikan keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani dan reformasi Turki saat itu gitu ya. Artinya di situ beliau ada dalam lingkungan yang sangat genting dan beliau menghadirkan sebuah kitab tafsir maknawi yang berjudul Risalah Nur. Nama beliau adalah Said Nursi. Nanti mungkin kita juga bisa kenalkan beliau bersama. Nah, di sini yang menarik adalah beliau bisa menghadirkan makna Bismillah itu dengan sangat dalam gitu. Sehingga akhirnya dari pemaknaan Bismillah itu ketika kita bisa memaknai itu dengan baik, kita bisa menghadirkan rasa syukur, bahkan mengaktifkan fitrah kita sebagai manusia, bahwa kita menghambakan diri sama Allah itu bisa gitu, menghambakan diri sama Allah dan menjadi seseorang hamba yang sadar diri, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Baik, lanjut silakan Aziza untuk pemaparannya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Ini ya, saya belum keluar ya. Oh iya, oke, baik, Prof. Ini agak masih lambat. Sudah muncul, Prof? Ya, sudah, silakan. Oke, baik. Ini saya pindahkan dulu ke halaman pertama. Full screen-nya belum ya. Maaf ya, agak terkendala. Sebentar, Prof. Ini saya stop share dulu karena agak lambat. Oke, baik. Apa mau dibantu share screen oleh Ustadz Arif? Boleh. Ustadz Arif bisa bantu? Ustadz Arif yang mana ini? Tapi harus nggak ada ininya, Prof. Belum ada filenya. Coba saya kirimin aja ya. Soalnya laptopnya juga kurang begitu support gitu. Oh gitu ya, sudah. Arif nggak bisa ya? Tapi harus coba dulu aja, Mbak. Bisa dikirim. Oke, baik. Saya kirimin ya.
Sebentar. Oke. Kayaknya lem biru nih, Aziza. Harus beli yang baru. Ya ampun. Sebenarnya baik-baik aja, cuman kayaknya karena dikejar terus nggak tidur-tidur, Ya, laptopnya jadi nggak itu. Oke, mungkin sambil ngadem dulu kali. Iya nih, ya Allah, Masya Allah. Arif bisa bantu saya WA dulu nggak? Ternyata nomornya belum ke-save. Oh, nggih. Maaf ya. Pak Arif ya. Ini kakak kelas jauh banget ya. Sudah, Mbak. Oke, baik. Oh, dari HP. Bentar. Nggak langsung di sini aja, Mbak? Langsung di laptop. Ya, sambil nunggu ini Azizah membereskan ini, saya sapa-sapa dulu ya. Boleh, ini terima kasih udah datang dari jauh nih, dari Kuningan ya, Den. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah, Prof. Baik. Alhamdulillah. Udah selesai. Udah selesai ya revisinya ya. Yeah. Oke, terus Bu Luki, apa kabar nih Bu Luki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih tadi karena lihat di Facebook jadi tahu ada acara ini. Alhamdulillah pas. Nanti sharing ya Bu Luki ya. Iya. Sudah hadir. Oke, Pak Lutfi apa kabar Pak Lutfi Rahman? Baik, Bu. Baik. Makasih sudah hadir. Aziza, Bu. Ya, makasih sudah mensupport Aziza. Ustadz Agung, makasih banyak loh Ustadz Agung udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa hadir lagi. Iya, terima kasih ini supportnya Ustadz Agung. Nanti bisa memperkaya juga apa yang disampaikan Azizah ini. Amin. Terima kasih. Kemudian Bu Nuke, apa kabar? Assalamualaikum Bu Nuke. Waalaikumsalam. Sorry ya Bu Reni, aku nggak buka video. Nggak apa-apa Bu Nuke. Terima kasih udah hadir. Kebetulan lagi nggak ada acara. Kemarin selalu kepengen ikut, tapi selalu ada acara. Baru hari ini kayaknya seneng banget. Oh, nggak ada konseling ya. Biasa suka ada konseling. Iya. Nih, psikolog top banget ini Bu Nuka. Terima Enggak kasih. juga. Ya, makasih Ren udah diundang. Makasih. Bu Ratu, apa kabar Bu Ratu Wasna? Alhamdulillah, Prof baik. Terima kasih ya udah hadir. Iya, sama-sama. Iya. Nih kakak kita ini psikologi, Bu Truli, apa kabar Mbak Truli? Mbak Truli, apa kabar? Sehat ya Mbak? Udah selesai Aziza? Satu lagi. Udah selesai ngirim Prof, tinggal menunggu Arif aja. Bu Yeni, apa kabar Bu Yeni? Alhamdulillah Bu. Baik. Gimana kesibukannya apa nih sekarang? Di rumah saja Bu. Di rumah saja, iya ya. Kan bimbingan Ibu nggak selesai tesisnya. Nah, terus gimana? Nggak selesai terus ngapain? Ini jualan online aja sekarang Bu. Wah, itu lebih keren itu. Ngomong cucu. Jualan apa? Saya udah Bu, saya dulu masuk 2001. Angkatan siapa ya? Angkatan siapa ya Bu ya dulu tuh saya lupa. Mbak Tika Bisono juga waktu itu 2001 kali ya? Tika
1979 ya. Iya, saya. Ya beda 3 tahun di bawah saya kan. Oh gitu ya. Saya nggak sempat kontak lagi sama ibu, orang saya langsung mundur. Saya waktu itu ya banyak kan kendalanya sih Bu, nggak selesai tesis. Padahal saya sudah sempat telepon di awal-awal ibu yang jadi pembimbing saya itu, tapi saya tetap mengidolakan ibu. Sampai sekarang saya makanya ikutin di FB-nya, ikutin cerita-cerita keluarga ibu. Pokoknya saya salut gitu lah Bu sama ibu. Makanya saya terus belajar dari ibu. Iya, sama Bu Yeni. Terima kasih. Iya Bu. Ya. Sama-sama. Nah, mudah-mudahan ntar sharing ya. Iya Bu. Ya, Azizah gimana, udah belum? Belum ya? Sebentar Prof. Iya. Iya, ini kalau semua diawali harus dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan dengan kita setelah mendengarkan pencerahan dari Azizah ini, kita semakin mantap ya, bahwa kita ini sepertinya kayak nggak ada apa-apanya gitu, karena semua sudah ada dalam skenario Allah gitu. Ya, jadi ini menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ya, Azizah, saya kan tiap pagi itu ngirim insight ya. Iya, betul. Sebenarnya itu awalnya itu teman-teman sekalian, setelah ngaji pagi itu saya baca tafsir ya. Awalnya itu dulu 2/3 malam. Jadi saya ambil yang saya highlight aja, kira-kira ini bagus nih, menarik, saya kirim gitu. Tapi kemudian setelah setahun berjalan dan dipicu dengan saya mengganti nomor telepon, saya akhirnya merubah ya dengan kata insight, karena ternyata saya lihat sesuatu di balik kata-kata itu lebih dalam lagi. Dan ini coba saya search gitu ya, dengan googling, dan juga tentu dengan ada dari Al-Quran ya, Al-Quran yang dibaca itu, ya, dan juga dengan hadis. Nah, ini akhirnya membuat puzzle-puzzle itu kita bisa melihat keseluruhannya. Saya mengawali dengan kata-kata yang saya sendiri nggak paham, tapi sering kita dengar gitu. Jadi ini memberikan satu kebahagiaan ya, bisa sharing. Gitu. Ya baik, silakan Azizah. Baik. Oke. Ini tinggal menunggu tampil full layar saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana topik kita pada pembahasan sore ini, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk bisa sharing dengan Bapak Ibu semua terkait dengan makna dan bagaimana kita menghadirkan Bismillahirrahmanirrahim ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini layar saya apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita geser ke slide selanjutnya bahwa memang Bismillah ini adalah awal dari segala kebaikan dan permulaan dari segala urusan penting. Jadi bisa dikatakan Bismillah ini sebagai bentuk zikir kita kepada Allah gitu ya. Tapi dalam Islam zikir kita ini juga menjadi syiar Islam. Artinya ketika kita melafadzkan Bismillah gitu, maka sesungguhnya kita juga sedang mensyiarkan Islam, mengabarkan bahwa mengenalkan Islam kepada orang lain. Nah, kemudian selain dari syiar Islam ini juga, kalau bisa kita lihat gitu ya, di surat Al-Fatihah sebelum ayat pertama, sebelum Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita akan menemukan sebuah kata Bismillah. Bismillah ini menjadi kalimat pembuka dari 114 ayat dan 6.000 lebih 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Nah, ternyata dalam sebuah
dalam sebuah dalam sebuah ayat Allah pernah menyampaikan bahwa setiap makhluknya ini berzikir, dan lafaz bismillah ini adalah lafaz zikir yang makhluk-makhluk Allah ini gunakan dalam bentuk keadaan mereka. Jadi mereka atau makhluk-makhluk Allah ini berzikir dengan keadaan mereka, dan bentuk zikirnya itu adalah dengan menyebut nama Allah. Baik, mohon maaf ini tadi ada agak terkendala kembali. Saya izin share screen lagi. Oke. Nah, di sini sebenarnya di awal sebelum kita mencoba memaknai dan menghadirkan kata basmalah sendiri, saya ingin coba sharing dengan Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan juga dengan referensi saya yang sangat terbatas. Saya ingin menyampaikan tentang keutamaan dari basmalah itu sendiri. Sebentar. Oke, baiklah. Ini mohon maaf sambil saya menyiapkan PPT-nya. Oh, gini. Atau sepertinya saya menyerah aja deh untuk mempersiapkan PPT-nya. Mungkin ini langsung dibantu sama Arif aja ya. Sambil itu mungkin saya coba menyampaikan kepada Bapak Ibu tanpa slide terlebih dahulu bahwa di sini ya Mbak, ini sudah bisa. Arif coba bantu. Oke, baiklah. Oke, pertama setelah kita tahu bahwa Bismillah ini sebagai awalan dari berbagai kebaikan, kemudian kita akan bahas tentang bagaimana keutamaan dari basmalah itu sendiri. Ini saya kutip dari karya Imam As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Sebenarnya di sini Imam As-Suyuti menyampaikan ada 10 hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari basmalah. Hanya saya mencoba menghadirkan 3 hadis saja. Nah, di sini saya semoga kita bisa lebih kenal dengan hadis-hadis Rasulullah, sehingga saya sampaikan di sini secara langsung tentang hadis-hadis tersebut. Hadis yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dari seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali setan hancur sebagaimana hancurnya timah di atas api. Kemudian di hadis yang kedua, Rasulullah juga menyampaikan bahwa siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sekali, maka tidak ada tersiksa sedikit pun dari dosa-dosa yang kecil. Dan kemudian di hadis yang ketiga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka namanya akan ditulis sebagai orang-orang yang baik dan terbebas dari kekufuran dan kemunafikan. Jadi dari keutamaannya sendiri, Allah ganjar kata basmalah, seseorang yang mengucapkan basmalah itu dengan ganjaran yang besar. Bahkan Allah jaminkan perlindungan setan dari dirinya, dan setan itu dinyatakan atau Allah menyampaikan dia akan hancur sebagaimana hancurnya timah di atas api. Hanya dengan satu kata gitu ya, dengan menyebut nama Allah saja, tapi maknanya itu sangat dalam, ganjaran yang Allah kasih itu sangat besar. Nah, kemudian selanjutnya, ketika kita membedah kata Bismillahirrahmanirrahim dalam kajian tata bahasa, yang saya tidak jelaskan panjang-panjang, tapi langsung saya sampaikan bahwa dalam kajian tata bahasa ini, kata bismi gitu ya, dengan menyebut nama, itu memiliki 2 makna. Makna yang pertama itu adalah makna tabaruk, yaitu ketika kita menyampaikan atau menjelaskan kata bismi, kemudian kata kerjanya, gitu ya, kita sedang mengharapkan keberkahan kepada Allah. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus berkahnya. Jadi untuk akhirnya kita bisa meminta keberkahan dari Allah, maka alangkah baiknya atau kita memulainya dengan Bismillah. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi Bismillah ini adalah membatasi maksud.
kenapa ada membatasi maksud gitu ya. Jadi dengan kita menggunakan kata basmalah sebelum beraktivitas, maka kita menjadikan makna aktivitas kita itu, ini contohnya adalah aktivitas makan, aku tidak akan makan dengan menyebut nama siapapun untuk mengharapkan berkah dengannya dan untuk meminta pertolongan darinya selain nama Allah Azza wa Jalla. Jadi kita menyampaikan dalam aktivitas kita nggak meminta pertolongan siapapun dan tidak meminta keberkahan siapapun kecuali Allah semata. Nah, kenapa akhirnya maknanya sangat dalam gitu ya? Nah, ini sebenarnya akan dijelaskan atau diungkapkan lebih detail dan lebih mudah kita pahami oleh oleh Said Nursi dalam Risalah Nur ini. Nah, di sini karena kita akan banyak berkenalan dengan karya beliau, jadi saya izin mengenalkan juga tentang Badi'uz Zaman atau sosok Badi'uz Zaman Said Nursi ini. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa Badi'uz Zaman Said Nursi, nama aslinya adalah Said Nursi, gitu ya. Nama aslinya adalah Said, kemudian karena beliau lahir di desa Nurs, sehingga akhirnya di belakang namanya itu ada nama Nursi. Beliau lahir di tahun 1876 di Anatolia, Turki, dan beliau menjadi sosok tokoh intelektual muslim modern Turki. Nah, di sini kenapa akhirnya beliau menyandang gelar Badi'uz Zaman gitu. Jadi kalau kita mengingat beberapa kisah ulama terdahulu, kecerdasan dari Said Nursi ini kurang lebih sepadan dengan kecerdasannya Imam Syafi'i gitu ya, yang memiliki kemampuan menghafal yang sangat tinggi gitu. Jadi di usia yang sangat belia, beliau sudah menghafal kurang lebih 90 buku-buku agama, dan kemudian ketika itu budaya keilmuan ulama gitu ya, itu sangat berbeda dengan budaya keilmuan Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Balkhi, kemudian ulama-ulama sebelumnya, ulama-ulama awal periode perkembangan pengetahuan dalam Islam gitu. Kenapa demikian? Karena di masa itu, di masa akhir kekhalifahan Utsmani ini muncul dikotomi antara orang-orang yang belajar ilmu agama dengan orang-orang yang belajar ilmu sains. Yang belajar, ibarat kalau sekarang yang tertarik dengan ilmu agama, dia akan cenderung akan mempelajari ilmu agama aja gitu. Dan orang-orang yang merasa bahwa ilmu agama itu membuat kita terbelakang atau kurang modern, maka dia akan mempelajari ilmu sains aja. Sehingga akhirnya ada dikotomi besar, dan ilmu sains itu tidak hadir dengan nilai-nilai Islam di dalamnya, tapi nilai-nilai Islam itu sudah terlepas dari ilmu tersebut. Nah, Said Nursi ini dengan kondisi demikian, beliau juga menguasai ilmu agama maupun ilmu-ilmu sains gitu ya. Di antara ilmu sains yang beliau kuasai adalah ilmu matematika, falak, dokter, kimia, dan fisika. Karena saat itu sangat jarang orang-orang yang menguasai dua jenis ilmu gitu ya, dua kelompok ilmu ini, akhirnya Badi'uz Zaman Said Nursi ini hadir dengan mencoba untuk memberikan pencerahan bahwa sesungguhnya kita nggak harus berkutat dengan ilmu agama saja, tapi juga kita bagaimana mengkombinasikan dengan ilmu-ilmu sains yang dengan kualitas ilmu sains tentunya saat itu, yang berbeda dengan kualitas ilmu sains yang dimiliki ulama-ulama kita terdahulu. Nah, Risalah Nur ini merupakan satu bentuk kajian tafsir yang dibuat oleh Badi'uz Zaman Said Nursi, yang di dalamnya beliau mencoba memadukan antara ilmu yang berasal dari khazanah Islam maupun dari khazanah sains. Sehingga akhirnya kajian-kajian ataupun bentuk penyampaian Risalah Nur ini cukup bisa diterima oleh orang-orang yang tidak memiliki preferensi atau ketertarikan atau kecenderungan pada kecenderungan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Gitu. Dan beliau banyak menghadirkan analogi-analogi dalam menjelaskan pembahasan tafsir ini. Nah, selanjutnya, jadi di sini di awal ini kalimat basmalah ini, karena kalimat basmalah sebagai pembuka, maka Said Nursi dalam Risalah Nur juga menghadirkan kalimat basmalah atau kajian tentang tafsir tentang basmalah ini juga di awal, di kalimat pertama dalam Risalah Nur. Beliau mulai menghadirkan sebuah analogi di mana itu menceritakan tentang dua kisah pengembara padang pasir.
Jadi ada 2 orang pengembara padang pasir yang keduanya itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita pahami atau kita tahu ketika kita ada di padang pasir itu sangat panas, kemudian kita akan mengalami krisis air, krisis makanan, kemudian juga banyak perampok, kemudian juga ketika siang suhunya sangat tinggi, mataharinya sangat terik, dan ketika malam udaranya sangat dingin gitu. Artinya ketika kita mencoba untuk mengembara di padang pasir, banyak kesulitan yang harus kita hadapi gitu ya. Banyak hal-hal yang sifatnya itu mengancam jiwa kita. Nah, di sini maka disampaikan oleh Syed Nursi bahwa ketika kita ingin melakukan perjalanan atau pengembaraan di padang pasir, maka alangkah lebih baik ketika kita memiliki afiliasi terhadap penguasa padang pasir itu. Nah, ini dikisahkan ada 2 orang Badui gitu ya, Arab Badui yang dia melakukan pengembaraan di padang pasir. Satu orang pertama dia memiliki afiliasi kepada penguasa. Dia menghadirkan diri atau menjadikan dirinya sebagai utusan, selalu membawa-bawa nama penguasa tersebut dalam setiap perjalanannya, gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketika makanannya habis, ketika dia membutuhkan istirahat, ketika dia datang kepada kelompok sebuah kabilah gitu ya, sebuah tenda, sebuah kemah, dia menyatakan bahwa dia datang ke sini, dia merupakan seseorang yang dilindungi dan berafiliasi dengan penguasa padang pasir. Kalau misalnya kita andaikan gitu, ada orang datang ke rumah kita mau numpang tidur, ditanya, kamu siapa gitu kan? Saya orangnya Pak Menteri misalnya. Kita nggak ragu lagi untuk akhirnya menolak orang ini. Kita akan dengan nyaman dan dengan sangat hormat akhirnya mempersilahkan orang ini untuk singgah, untuk tinggal di tempat kita gitu. Nah, kemudian ketika dia tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan minum, kebutuhan makan, kemudian juga ketika akhirnya seorang Baduy yang mengafiliasikan dirinya kepada penguasa ini bertemu dengan para perampok, maka para perampok ini juga ketika misalnya ditodong gitu ya, mana hartanya, mana barangnya. Terus pengembara ini menyatakan bahwa aku adalah orang yang dilindungi oleh penguasa. Karena namanya penguasa padang pasir gitu ya, kekuasaannya melebihi apapun, maka akhirnya para perampok ini juga merasa, wah, kita kalah saing gitu, kita nggak setara dengan penguasa ini, sehingga akhirnya pengembara yang berafiliasi dengan penguasa ini dibiarkan lewat gitu ya. Tapi kemudian ada bagaimana dengan satu orang Baduy yang lain yang dia tidak mengafiliasikan dirinya kepada penguasa. Maka dalam perjalanannya sulit bagi sebuah kabilah atau sebuah kelompok orang di padang pasir menerima orang ini gitu. Kenapa? Kamu siapa gitu ya, ditanya. Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa, saya adalah diri saya sendiri gitu. Kita nggak ada yang menjamin kualitas orang ini, nggak ada yang menjamin orang ini itu aman atau enggak dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kita menolak atau kabilah ini akhirnya menolak kehadiran dan menolak permintaan bantuan dari orang Baduy ini. Dan kemudian ketika dia bertemu dengan perampok, karena dia tidak memiliki pelindung sama sekali, maka akhirnya dia dirampok. Dan ketika itu terjadi, dia sesungguhnya orang Baduy ini dengan kelemahan yang dia miliki, akhirnya dia hidup atau melakukan perjalanan dalam keadaan takut dan cemas dan meminta untuk selalu tiasa dikasihani. Sehingga akhirnya tanpa sadar atau dengan kelemahan dirinya, dengan permintaan dia dikasihani, maka dia telah menghinakan dirinya sendiri. Nah, analogi ini sebenarnya adalah analogi bagaimana kita hidup sebagai manusia, gitu ya. Apakah kita menghadirkan diri atau beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, mengafiliasikan diri kita kepada Allah atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya kita mengafiliasikan diri kita kepada Allah, maka pertolongan Allah itu akan sangat banyak. Tapi kalau misalnya kita tidak mengafiliasikan diri kita terlalu angkuh, merasa bahwa diri kita sangat kuat gitu ya,
maka yang terjadi adalah kita hidup dengan kecemasan, merasa bahwa diri kita kuat, tapi ternyata ketika kita dihadapkan dengan berbagai kondisi, kita tidak berdaya. Akhirnya kita merasa khawatir, takut, dan ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita minta dikasihani atau memohon diri kepada makhluk lainnya. Nah, di sini, jadi kalau kata Said Nursi, kefakiran dan ketidakberdayaanmu tidak terhingga. Musuh dan kebutuhanmu tidak pernah habis. Jika demikian, sandanglah nama pemilik hakiki dan penguasa abadi padang pasir, agar kau selamat dari sikap meminta-minta kepada makhluk dan terbebas dari rasa cemas dalam menghadapi berbagai peristiwa. Jadi di sini sebenarnya ada hal yang kita pahami bahwa kita tuh membawa nama penguasa gitu ya, membawa nama penguasa besar. Dan harusnya kita nggak perlu merasa khawatir dan takut ketika kita dihadapkan dengan masalah. Kenapa? Karena kita selalu dilindungi oleh penguasa tersebut. Dan ketika kita tidak menisbatkan diri kita atau kita tidak berada di bawah naungan, merasa di bawah naungan penguasa tersebut, maka akan sangat mungkin kita akan merasa cemas dan takut. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ternyata kita fakir, kita tidak berdaya, musuh kita banyak, kebutuhan kita nggak pernah habis, gitu ya. Nah, kemudian dijelaskan kembali oleh Said Nursi bahwa makhluk atau setiap makhluk yang beraktivitas dengan basmalah itu layaknya sebuah pasukan, seseorang yang tergabung dalam sebuah pasukan yang dia bertindak atas nama negara tanpa takut kepada siapapun. Sebab ia berbicara atas nama undang-undang ataupun negara. Ini boleh kita analogikan, misal kita lihat gitu ya, Pak Polisi ataupun tentara gitu ya, dengan perintah karena beliau bertugas untuk menjaga keamanan, maka beliau pede aja gitu ya. Beliau pede aja marahin orang gitu ya. Kemudian membentak orang ketika orang itu melawan karena beliau paham bahwa yang beliau perjuangkan itu adalah sebuah tugas gitu. Ketika seorang pasukan diminta untuk turun gitu ya, turun berperang, maka dia tanpa takut, bahkan sangat loyal, akhirnya memperjuangkan totalitas gitu ya, sangat totalitas memperjuangkan negaranya, bukan dengan kekuatannya sendiri. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat gitu ya, Said Nursi menjelaskan, coba kita lihat bagaimana seseorang itu mampu membuat orang lain mengerjakan sebuah kewajiban. Gitu ya. Banyak tugas-tugas yang diberikan. Jadi misalnya saya sebagai dosen nyuruh mahasiswa saya gitu ya, untuk kamu kerjain ini gitu ya. Misalnya Prof Reni juga minta anak bimbingannya untuk kamu selesaikan ini, cari ini, dibahas dengan seperti ini. Nah, sesungguhnya ketika kita melihat itu, orang yang tergerak melaksanakan apa yang diperintahkan itu tergerak bukan karena kekuatan dari orang yang nyuruh gitu, orang yang memerintahkan, tapi berdasarkan tugas ataupun berdasarkan dengan tugas apa yang mewakilinya gitu ya, status apa yang mewakilinya. Saya nggak mungkin saya misalnya bukan siapa-siapa, kemudian saya minta mahasiswa saya untuk memperbaiki tugas, mengkoreksi, belajar baca jurnal dan lain sebagainya. Kalau dia tidak melihat saya sebagai dosen, maka dia bisa jadi nggak memenuhi permintaan saya, gitu kan. Nah, begitu juga dengan kita itu menunaikan kewajiban, itu menunaikan sebuah tugas itu bukan karena orang yang nyuruh, tapi lebih kepada membersamai orang tersebut, gitu. Jadi baik yang menyuruh maupun yang disuruh itu sesungguhnya sedang menjalankan perintah dari apa yang membersamainya itu. Seorang dosen, seorang profesor punya tugas, tanggung jawab, kemudian dia memerintahkan mahasiswanya untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut gitu ya, untuk menunaikan kewajiban dari seorang dosen dan memberikan hak kepada mahasiswa. Nah, itu bukan karena kekuatan dan mereka patuh itu bukan karena diri kita sendiri, tapi lebih kepada karena kekuatan-kekuatan itu, karena tugas-tugas yang kita miliki. Kalau kita balik
kembalikan kembali kepada apa? Bagaimana bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, bahwa ketika kita ingin hadir dengan kondisi yang tegar tanpa takut, maka kita perlu membawa tugas yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Kita perlu hadirkan diri kita dengan sadar bahwa kita hadir di dunia ini dengan tugas yang Allah berikan, sehingga ketika kita menjalani hari-hari kita itu tidak berdasarkan atau bersandarkan pada kekuatan pribadi, tapi bagaimana kepada perlindungan Allah beserta dengan kewajiban-kewajiban Allah yang Allah sampaikan, yang Allah perintahkan kepada kita sebagai manusia. Nah, di sini, oke, baik. Nah, kemudian ketika, ini tadi berkaitan dengan dua analogi dari seorang manusia gitu ya, yang dia menghadirkan Allah atau tidak dalam kehidupannya. Nah, ternyata kata basmalah ini ketika kita kaji gitu ya, dia mampu menumbuhkan rasa syukur kita. Kenapa demikian? Jadi seperti yang disampaikan di awal, bahwa setiap makhluk itu dengan kondisinya masing-masing itu berzikir kepada Allah. Nah, kalau bisa dikatakan semua makhluk itu dengan berbagai kondisinya berzikir kepada Allah, dan mereka menunaikan tugas-tugas mereka. Ada ranting pohon yang akhirnya menghadirkan buah, dia dengan buahnya itu dia berzikir kepada Allah, dan dengan zikirnya kepada Allah, Allah karuniakan kenikmatan tersebut kepada kita. Allah terbitkan matahari terbitnya dia itu bentuk zikirnya kepada Allah, dan sinarnya bisa kita rasakan dengan kita, pada diri kita. Ini Allah sampaikan dalam sebuah surat, dalam sebuah ayat di surat Al-Isra ayat 44, bahwa langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan tasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia maha penyantun dan maha pengampun. Jadi dalam ayat ini Allah telah menyampaikan bahwa semua yang ada di muka bumi ini itu sedang bertasbih kepada Allah dengan berbagai kondisinya. Matahari terbit, bulan muncul, kemudian daun tumbuh, kemudian kambing mengeluarkan susu dan lain sebagainya, sapi mengeluarkan susu, kemudian daging kambing, daging sapi dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk keadaan mereka di mana mereka sedang bertasbih sama Allah. Gitu ya. Bahkan atom pun itu bertasbih sama Allah. Allah hadirkan udara, Allah hadirkan oksigen, itu adalah bentuk tasbih elemen-elemen itu, makhluk-makhluk itu kepada Allah. Dan Allah hadirkan mereka yang bertasbih sama Allah itu, yang menunaikan kewajibannya sama Allah itu untuk kenikmatan kita. Nah, kita yang sebagai penerima, kalau misalnya alangkah lebih baik ketika kita sebagai yang menerima ini juga harus berterima kasih gitu ya, juga harus menghadirkan atau ikut berzikir. Said Nursi menyampaikan bahwa selama segala sesuatu mengucap basmalah secara maknawi serta mendatangkan dan mempersembahkan nikmat Allah kepada kita atas nama Allah, maka kita juga harus memulainya dengan bismillah. Jadi karena semua hal yang ada di sekitar kita itu menghadirkan diri, mengucap basmalah, dan itu sebagai bentuk penunaian perintahnya kepada Allah, dan kita sebagai penerima itu juga sealangkah baiknya juga memulai dengan basmalah. Nah, di sini sebenarnya dalam hal ini kenapa akhirnya basmalah itu bisa menghadirkan rasa syukur kita, karena kita akhirnya tahu, akhirnya paham bahwa mereka atau orang-orang yang di sekitar kita, makhluk-makhluk yang di sekitar kita itu nggak hadir begitu saja, tapi itu adalah bentuk peribadahan mereka kepada Allah. Gitu. Nah, ini sedikit saya ulas, hanya sedikit saja, singkat saja, tentang konsep syukur. Jadi ini saya ada sedikit bedakan antara konsep syukur yang dikembangkan oleh psikologi positif dengan psikologi Islam. Jadi kalau konsep syukur yang dikembangkan oleh psikologi positif, diungkapkan oleh Seligman, merupakan bentuk emosi positif yang mengekspresikan kebahagiaan dan rasa terima kasih terhadap segala kebaikan yang diterima. Dan di sini kita dalam bentuk syukur ini atau gratitude ini, dia ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah perasaan kagum,
berterima kasih dan menghargai segala sesuatu, dan kemudian dia juga menjadi sebuah sifat. Nah, akhirnya ketika seseorang merasa bersyukur, maka dia juga akan terdorong untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, di sini kemudian ada 4 aspek syukur, yaitu ketika seseorang yang bersyukur, maka dia akan berterima kasih lebih banyak, terutama ketika dia menghadapi atau menerima hal-hal yang sifatnya positif. Kemudian merasa bersyukur dengan berbagai keadaan hidupnya. Kemudian, kemudian ini sedikit berbeda dengan konsep syukur yang ada dalam Islam. Jadi ini saya ambil dari konsep syukur yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim. Namun secara keseluruhan mereka membagi dalam 4 aspek syukur gitu ya. Imam Al-Ghazali membagi menjadi 3 aspek syukur, yaitu ilmu, spiritual, dan amal. Jadi di seseorang yang syukur kepada Allah itu poinnya adalah ilmu dulu, di mana dia mengetahui nikmat apa saja yang didapatkan. Jadi ketika kita bersyukur, maka kita perlu mengetahui nikmat apa saja yang kita dapatkan. Kemudian mengetahui fungsi dan tujuan nikmat itu bagi diri kita yang mendapatkan nikmat tersebut. Jadi nggak cuma sekedar, saya berterima kasih, wah terima kasih dapat ini gitu ya. Tapi kita perlu tahu nikmatnya itu apa aja, kemudian fungsi dan tujuannya apa saja, kemudian mengetahui dan mengenal tentang pemberi nikmat. Jadi kita juga harus mengenal pemberi nikmatnya dan mengetahui bahwa semua nikmat yang didapatkan adalah dari Allah. Kemudian kita merasa gembira. Aspek spiritual, kita merasa gembira dan dibersamai dengan rasa tunduk dan rendah hati kepada Allah. Dan kemudian seseorang yang bersyukur, menurut Imam Al-Ghazali, ada aspek tambahan, yaitu aspek amal, di mana amal itu terbagi menjadi 3, yaitu amal dengan hati, amal dengan lisan, dan amal dengan perbuatan. Amal dengan hati itu adalah dengan berterima kasih tersebut, kemudian amal dengan lisan, mengucapkan secara lisan, dan amal dengan perbuatan, bagaimana kita membalas kebaikan-kebaikan itu dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang diridhoi oleh Allah. Gitu ya. Artinya kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian selanjutnya bismillah ini juga bisa mengaktifkan fitrah kita. Ini sedikit saya kenalkan dulu tentang fitrah untuk teman-teman yang mungkin belum kenal. Jadi fitrah ini adalah keadaan asal yang murni dalam diri manusia dan mengarahkan kita untuk mengakui kebenaran akan keberadaan Tuhan yang mengikuti petunjuknya. Ini Allah tuangkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Pilihlah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi penghambaan kita kepada Allah dan bagaimana kita menyadari bahwa adanya kekuatan besar yang berkuasa atas diri kita, itu adalah sebuah potensi yang kita miliki. Gitu. Kita punya basic, kita punya naluri untuk akhirnya menyadari hal itu. Nah ini bergantung dengan bagaimana kita mengaktifkan naluri itu, gitu ya. Nah ini berkaitan dengan bagaimana kita mencoba mengaktualisasikan fitrah itu dengan usaha-usaha kita, dengan bagaimana kita mengenali lingkungan kita. Ini sedikit kita belajar dari sebuah kisah seorang anak yang bernama Hai bin Yaqzan. Nah, kisah Hai bin Yaqzan ini adalah sebuah novel, diambil dari sebuah novel yang dikarang oleh Ibnu Tufail, yang kalau misalnya teman-teman kenal dengan sosok Tarzan, maka cerita Tarzan ini terinspirasi dari kisah Hai bin Yaqzan ini. Jadi Hai bin Yaqzan itu adalah seorang anak yang dia dihanyutkan oleh ibunya dan sampai kepada sebuah pulau terpencil yang dia diasuh oleh seorang rusa, yang dengan pengasuhan rusa tersebut tanpa ada bantuan manusia manapun, tanpa ada ilmu sedikit pun, hanya dengan menggunakan akalnya saja, hanya dengan menggunakan
pengamatan terhadap lingkungannya, dia akhirnya menemukan, mengaktifkan fitrahnya, menemukan keberadaan Allah dan menyadari kepenghambaannya, gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi terkait dengan bagaimana akhirnya basmalah bisa mengaktifkan fitrah kita. Said Nursi menganalogikan bahwa bagaimana seorang raja mengutus bawahannya gitu ya, mengutus pembantu raja mengantarkan hadiah. Suatu ketika seorang pembantu raja datang kepada kita, kepada rakyat gitu ya, rakyat jelata, ke sebuah rumah rakyat jelata, kemudian kedatangan, karena tahu nih bahwa orang tersebut adalah pembantu raja, karena diketahui bahwa orang tersebut adalah pembantu raja, maka rakyat tersebut menyambut raja itu dengan sangat hormat gitu ya. Bahkan pembantu raja ini sangat dielu-elukan gitu ya. Kalau kita mau dikasih hadiah sama presiden, wah, orang yang mengantar hadiah tuh kita sambut dengan sebagaimana rupa. Kita hadirkan berbagai kesenangan gitu ya. Kita sambut dengan meriah gitu. Nah, kurang lebih bentuknya sama. Sampai akhirnya kita cukup berterima kasih gitu ya. Kita juga sangat berterima kasih kepada orang yang mengantarkan hadiah tersebut gitu. Nah, kemudian ketika itu si rakyat ini juga akhirnya selain membangga-banggakan si pembantu raja ini, dia juga membanggakan, wah ini nih karena ini nih saya dapat hadiah gitu. Jadi dia membanggakan dirinya atas alasan-alasan di mana dia mendapatkan hadiah tersebut. Hingga akhirnya dia lupa bahwa rajalah yang memberi hadiah tersebut. Nah, sama halnya kepada kita manusia. Kita sering menjadikan orang-orang yang mengantarkan nikmat kepada kita, yang menjadi perantara nikmat kita itu menjadi seseorang yang sangat kita hormati. Gitu ya. Sampai akhirnya kita lupa bahwa sesungguhnya mereka hanya menjadi seorang perantara. Kita juga terbuai dengan, wah ini nih karena saya ini. Karena misalnya ya, nilainya cum laude, nilai tesisnya ataupun skripsinya cum laude, kemudian pinter, kemudian deretan prestasinya banyak, akhirnya dapat kerja gampang, kemudian penghasilan banyak, dan kita mengeluh-elukan, wah ini nih gara-gara saya cum laude, emang saya pinter, emang prestasi saya banyak dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita lupa bahwa sesungguhnya yang menghadirkan nikmat itu atau yang memberikan nikmat itu sesungguhnya adalah Allah gitu. Kita cukup sangat berterima kasih kepada atasan kita, sampai akhirnya kita melupakan bahwa sesungguhnya mereka adalah perantara dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, ketika kita menyadari bagaimana Allah itu memberi, bagaimana bumi itu bergerak dengan basmalah itu sendiri, bahwa sesungguhnya setiap hal yang bergerak di sekitar kita itu adalah bentuk penunaian mereka kepada Allah, maka dengan ini harusnya kita juga bisa, dengan kesadaran ini dan bagaimana kita memaknai basmalah ini, kita bisa mengaktifkan fitrah kita, menyadari kepenghambaan diri kita, dan menyadari kebesaran kekuasaan Allah sebagai orang yang memberikan kita nikmat. Ada kata terakhir dari Badiu'uzzaman Said Nursi, maka berilah dengan nama Allah, ambillah dengan nama Allah, mulailah dengan nama Allah, dan bekerjalah dengan nama Allah. Jadi mari kita hadirkan basmalah dalam setiap aktivitas kita, ketika kita memberi, ketika kita mengambil, ketika kita memulai sesuatu, dan ketika kita bekerja. Biarkan kita menjadi seorang hamba yang menunaikan tugas kita tanpa pernah takut. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu adalah sebagai bentuk penunaian kewajiban kita kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas kesempatan sharingnya. Semoga bermanfaat. Saya menantikan tambahan sharing yang lain dari Bapak Ibu semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banget ini sharingnya Aziza. Jadi memang seringkali kita manusia tuh kalau pemberi nikmat itu adalah Allah ya. Jadi justru kita berterima kasihnya kepada yang tadi perantara-perantaranya. Ya mungkin gara-gara gue nih kamu bisa diterima di sana, gara-gara aku nih ya kamu bisa berhasil dan sebagainya. Ya, jadi padahal itu adalah bukan dia pemberi nikmatnya. Ya,
Nah, cuman ini tadi kan yang menarik adalah bahwa manusia itu punya potensi ya, punya naluri. Bagaimana kita mengaktifasikan fitrah, karena kita sendiri ini adalah citra dari Allah, gitu kan. Jadi dengan kita mengaktifasikan itu, kita juga ingat bahwa kita nggak sendiri. Kita ada apapun tadi mulai bekerja, kita mengucapkan bismillah, ya kemudian kita untuk memberi, mengambil, semua dengan bismillah. Nah tadi yang menarik juga ya, tadi ya yang waktu disampaikan, di sini adalah analogi antara yang tadi disuruh oleh bos atau apa tadi ya, ada yang menyuruh, ada yang disuruh. Sebenarnya pada waktu ada yang menyuruh dan disuruh itu, kita dengan mengucapkan bismillah, ini kalau misalnya dalam konteks sehari atau yang kita gunakan istilah, seolah-olah bismillah itu kayak mantra. Ya, kayak satu kekuatan gitu. Kalau misalnya kita sudah dikondisioningkan dari kecil bahwa dengan mengucapkan bismillah kita kayak ada kekuatan gitu, bahwa kita nggak sendiri, bahwa ada Allah di belakang kita ya yang akan melindungi kita gitu. Jadi esensinya itu seperti itu. Nah tentu memang dalam hal ini pada waktu bos nyuruh pun juga pakai bismillah. Mudah-mudahan yang disuruh mau gitu kan. Kalau misalnya nggak mau, ya kan berarti juga nggak ada. Jadi di sini adalah sama-sama posisinya sama manusia itu adalah bahwa semua adalah kembali kepada Allah gitu. Ya, baik teman-teman silakan. Ustadz Agung mau percaya, mau nambah, silakan Ustadz Agung. Ada waktu ini sekitar 15 menit. Nanti silakan Aziza membuat kuis ya, karena kita akan mendapat ada sponsor dari Manari Bakery dan ada 3 pertanyaan untuk 3 orang penanya. Silakan Ustadz Agung kalau misalnya mau memperkaya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Reni dan Ustazah Azizah. Alhamdulillah sore ini saya dapat banyak ilmu ya tentang basmalah tadi ya, makna basmalah yang dipaparkan oleh Ustazah. Saya mungkin sedikit menambahkan dari aspek pertama, dari aspek bahasa ya. Bismillah itu kan dari bahasa Arab, dimulai oleh huruf jar. Nah, sedangkan bahasa Arab itu kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu sebenarnya tidak ada yang diawali oleh huruf ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimat sempurna itu ada 2 jenis ya, ada jumlah namanya jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah. Kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim, kata benda atau kata sifat. Kalau jumlah fi'aliyah diawali oleh fi'il, kata kerja. Nah, sedangkan bismillah ini diawali oleh huruf. Nah, sehingga kita bertanya, ini jumlah apa ini? Kalimat apa? Kalimat fi'aliyah apa kalimat ismiyah? Nah, ternyata kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir ya, kitab-kitab tafsir yang membahas tentang tata bahasa, di antaranya ada Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur, kemudian ada I'rabul Quran wa Bayanuhu kayak Muhyiddin Darwish. Itu luar biasa, ternyata maknanya luas sekali, luas dan dalam. Jadi basmalah itu ternyata bisa jadi kalimat, bisa jadi jumlah ismiyah, bisa juga jadi jumlah fi'aliyah. Kalau dia jadi jumlah ismiyah, maka ada mubtada'nya yang tersembunyi, yaitu ibtidai. Saya memulai aktivitas saya ini atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kata pemulanya, kalau kita mau mengkategorikan basmalah ini ke dalam jumlah ismiyah, maka kata pembukanya adalah permulaanku ibtidai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau kita mau mengkategorikan ini ke dalam jumlah fi'aliyah, maka kalimat pembukanya, kata pembukanya adalah aku memulai, abda'u. Ya, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai aktivitas saya ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian berikutnya kalau saya tangkap tadi ya,
memang luar biasa basmalah ini. Ketika kita membaca basmalah, pertama sebenarnya kita sedang mengakui bahwa diri kita ini lemah sehingga butuh pertolongan Allah dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya pada saat itu kita sedang memohon kepada Allah agar dilindungi dan dijaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga orang yang berbuat jahat membaca basmalah juga ini. Ya, orang mau mencuri baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya dia tidak menghayati makna basmalah itu. Ya, Bismillah lah, ini pasti kita berhasil nih. Padahal dia sedang merencanakan suatu kejahatan. Nah, ini sebuah dosa yang besar. Kenapa? Karena dia menggunakan nama Tuhan untuk melakukan sebuah kejahatan. Ini luar biasa, marah nanti Allah nih. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca basmalah, sebenarnya kita sedang meneguhkan niat kita untuk menjadi bagian dari tersebarnya rahmat kasih sayang Allah di antara makhluknya. Karena setelah nama Allah disandingkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita ketika membaca basmalah itu sebenarnya meneguhkan diri kita bahwa diri kita itu adalah bagian dari tersebarnya rahmat Allah di antara makhluknya. Oleh sebab itu ketika kita memulai sesuatu dengan membaca basmalah, maka kalau kita menghayati yang muncul adalah kasih sayang. Kasih sayang, kelembutan, ya. Kalau menghayati basmalah setelah membaca basmalah itu mesti nggak marah-marah ya. Ya, tadi kan membaca basmalah tapi kok marah-marah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya mana? Nah, itu berarti tidak menghayati ya. Kemudian berikutnya kita menyerahkan seluruh, yang keempat ya, kita menyerahkan seluruh diri kita dan amal kita hanya kepada Allah agar memperoleh ridhonya. Jadi memang luar biasa basmalah itu. Makanya di dalam Al-Quran tadi disebutkan oleh Ustazah 114 surat ya. Sebenarnya 113 surat ya, karena ada surat yang tidak diawali oleh basmalah, yaitu surat Al-Bara'ah. Nah, kenapa tidak diawali dengan basmalah? Karena Allah sedang menunjukkan jalalnya ya, menunjukkan keagungan, kebesaran, kekuasaannya. Jadi fi madzahiril jalal, sedang menunjukkan kebesarannya dan sedang menunjukkan bahwa Allah tidak berkenan, Allah berlepas diri, tidak berafiliasi tadi itu ya. Bahwa di surat Al-Bara'ah itu tidak diawali oleh basmalah karena Allah sedang mencabut afiliasinya kepada orang-orang musyrik gitu. Jadi memang dalam sekali nih mana basmalah ini. Allah Subhanahu wa taala itu dalam sebuah hadis disebutkan memiliki 100 rahmat. Ini kaitannya dengan Rahman Rahimnya. Dalam kata basmalah itu, dalam kalimat basmalah itu. Allah Subhanahu wa taala ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Allah memiliki 100 macam rahmat. Satu dari 100 itulah yang diturunkan ke dunia. Dengan satu rahmat itulah ya, makhluk di bumi ini berkasih sayang. Dengan satu rahmat itulah binatang buas menyayangi anaknya. Dan sebagai macam kasih sayang di dunia ini itu bersumber dari satu rahmat dari 100 rahmat Allah yang Allah miliki. Nah, 99 yang lainnya itu diakhirkan, ditunda untuk hamba-hambanya nanti di hari akhirat. Maka luar biasa ketika saya membaca hadis ini, betul-betul takjub saya. Yang satu rahmat saja itu sudah cukup untuk dunia ini. So, bagaimana yang 99 nanti di akhirat? Maka jadi lebih berharap bahwa insya Allah ya, meskipun di dunia ini kita ya serba terbatas, meskipun ada, tapi kemampuan menikmati itu terbatas ya. Makanan banyak sekali, tapi perut kita ya segitu-gitu aja cukupnya. Nah, itu rahmat yang satu. Bagaimana yang 99 itu di akhirat? Masya Allah ya, tidak terbayang. Demikian ya, mudah-mudahan
ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Agung. Jadi betul ya bahwa kehidupan di dunia ini kan kehidupan yang sementara kehidupan yang kekal abadi itu di akhirat. Jadi rahmatnya cuma satu karena cuma sementara sifatnya di dunia. Yang 99 nanti kita insya Allah di akhirat kita akan peroleh, dalam hal ini di surga ya. Seperti itu. Jadi dengan mengucapkan basmalah kita mengakui diri kita lemah, kita minta untuk dilindungi, kita meneguhkan diri sebagai bagian dari tersebarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Ustaz ya. Ustazah Azizah silakan komentar. Baik. Jadi memang betul sekali bahwa memang rahmat rahimnya Allah itu menjadi kalau gini, ketika kita menyadari bahwa semua elemen atau semua makhluk yang ada di sekitar kita itu bergerak atas nama Allah, maka bentuk rahmat dan rahimnya Allah itu adalah dengan menghadirkan setiap makhluk itu untuk keuntungan diri kita. Allah jadikan berbagai hal dalam dunia ini itu untuk menyokong kehidupan kita sebagai manusia, dan itu adalah salah satu bentuk rahmat dan rahimnya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Azizah. Tadi juga menarik dari Ustadz Agung itu ya, Ustadz Agung tadi kan dikatakan saya nggak ngerti bahasa Arab, tetapi dengan tadi penjelasan itu dengan ada perbedaan tulisan Bismillah di mana diawali dengan huruf jar ini. Ya, jadi apakah kita bisa menebak-nebak ya, apakah ini jumlahnya ismiyah atau tadi jumlahnya fi'il aliyah? Yaitu menunjukkan tadi ya, kedalaman dari makna atau multitafsir dari basmalah ini ya, Ustadz Agung. Iya, jadi basmalah itu karena maknanya begitu luas, seluruh aktivitas kita itu bisa dijangkau oleh basmalah, maka dia bisa dikategorikan sebagai jumlah fi'liyah, juga bisa sebagai jumlah ismiyah. Jadi tergantung selera berbahasa orang. Ya, yang suka jumlah fi'liyah ya dibuatlah dia jumlah fi'liyah. Tinggal takdirnya ya, takdirnya itu perangkatnya yang tidak nampak dinampakkan sendiri. Kalau jumlah fi'liyah berarti kata kerja kan, kata kerja. Kalau kita membaca berarti aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang. Ketika kita makan berarti akulu khubzan bismillahirrahmanirrahim. Saya makan roti dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi kalau seleranya itu jumlah ismiyah, ya berarti harus ada mubtada, harus ada kata benda, harus ada isim di awalnya. Ya tinggal dibuat saja dari masdar, dari kata bendanya. Kalau saya makan berarti permulaan makan saya ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Jika saya membaca, permulaan bacaan saya ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Kira-kira begitu. Ya, dengan demikian berarti sebenarnya bukan lebih serak ya, lebih bagus yang jumlah fi'il aliyah ya, karena di sini aktif subjeknya menjadi aktif. Saya memulai gitu ya, jadi ini mungkin seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Yeni. Izin bertanya, kalimat basmalah terdapat dalam surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang paling utama dalam Al-Quran. Apakah kalimat basmalah ini dalam surat Al-Fatihah bisa menjadi obat penyakit hati? Terima kasih. Ya, monggo. Baik, terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Kalau hanya kalimat basmalahnya saja, itu bisa jadi belum menjadi obat penyakit hati, terlebih saat kalimat itu belum bisa kita hayati. Artinya maknanya hanya sebatas kita lantunkan saja, tapi terkait dengan bagaimana kita memaknai dan menghayatinya itu nggak sampai. Al-Fatihah, jadi
yang dikatakan, kalau sebatas pengetahuan saya, yang dijadikan sebagai obat penyembuh itu adalah Al-Fatihah itu sendiri. Tapi untuk memulai segala sesuatunya, bahkan ketika untuk mencari obat dan melakukan pengobatan penyakit hati, maka tetap kita perlu menggunakan kata bismillah untuk mengharapkan keberkahan dan meminta pertolongan dari Allah. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Ustazah Aziza. Mudah-mudahan Bu Yeni kejawab ya. Jadi dengan memulai aktivitas ya dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, insya Allah semua apapun penyakit hati, kegalauan, apapun itu namanya menjadi hilang. Jadi merasa lebih enteng ya karena kita merasa tidak sendiri. Bahwa kita menjadi khalifah di Allah di bumi ini, bahwa Allah tidak mau menyengsarakan kita ya. Dan kalau toh iya, ujian itu adalah bagian dari bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sudah jam 5:04. Silakan sekarang Bu Dewi mau menyampaikan apa informasi kuis ya, Bu Dewi, silakan. Terima kasih Bu Aziza. Saya tutup dulu ini dengan Bu Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, baru bisa hadir kembali karena kemarin kesehatan agak terganggu. Hari ini kita ada kuis lagi dari sponsor Manari Bread and Bakery kepada Mbak Aziza. Halo Mbak Aziza, akhirnya kita ketemu lagi. Halo, bisa Ibu. disiapkan pertanyaan kuis untuk peserta nih. Mudah-mudahan nanti kalau yang bisa menjawab bisa mendapatkan hadiah dari Manari. Nanti jawabannya mohon segera diketik di ruang chat ya. Silakan Mbak Aziza. Oke, baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Oke, baik Bapak Ibu, ini pertanyaannya gampang-gampang aja. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah surat yang ada dalam Al-Quran? Gampang-gampang ya. Oke, ya. Sudah didahului oleh Pak Denny. Langsung ya terjawab ya. Iya. Oke. Pak Denny, Pak Azri, ya baik. Nanti mohon bisa informasi alamat pengirimannya. Silakan pertanyaan kedua. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, apa nama karya tafsir maknawi yang tadi sering kali kita kutip? Oke. Ustadz Agung sudah duluan. Iya, jawab ya, oke. Muhammad Agung, oke. Baik. Baik, pertanyaan Ada pertanyaan ketiga. Terakhir, pengarangnya siapa? Harus susahan dikit nih, biar nggak cepat dijawab. Nggak boleh. Nggak boleh, Ustaz. Ganti kalau kayak gitu, Bu. Gelarnya aja, Bu. Lagi semangat jawab. Dilarang, nggak apa-apa ya. Bisa diganti pertanyaannya? Bisa. Tadi di awal nama Said Nursi itu ada gelar. Nah, gelar dari Said Nursi ini siapa? Mas Arif bisa jawab, Mas Arif. Silakan, Bapak Ibu. Bener nggak tuh? Betul. Akhirnya harus ngirim ke Bandung. Atau lagi ke Kuningan tuh, Bu Dewi. Kuningan yang mana nih? Pak Denny. Oh, Masya Allah. Kirimin ke teman, Bu. Saya berikan nomor WA saya. Silakan nanti bisa informasi untuk pengiriman. 085678184885 kepada pemenang tadi. Tiga-tiganya laki-laki ya. Pak Denny Fajri,
Muhammad Ahmad ke nomor WA ini tadi 08567 818485. Insya Allah nanti bisa segera terkirim hadiahnya. Baik, terima kasih. Kita belum foto bareng ya, Prof. Reni? Belum. Yuk kita foto dulu ya, sama-sama. Bagi yang layarnya masih off, belum dibuka, silahkan dibuka dulu. Kita foto sama-sama. Ini peserta ada 11. Nah, wah kelihatan ini namanya Denny Fajri berarti. Iya. Baik. Masih menunggu. Ini Mas Lutfi Rahman. Mau dibuka? Belum ya? Baik, sama-sama ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Oh. Bentar, masih nunggu nih. Atas nama ini, Lutfi Rahman. Kayaknya pakai aplikasi sama Mas. Saya jadi background-nya agak lama ya. Apa-apa sebentar ya. Ya, baik. Siap. Ya, siap. Pakai headset. Wah, tangannya keren. Siap ya. Oh iya, boleh deh. Aku juga gini deh. Oh iya. Sarangnya ya, Bu. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai fotonya. Alhamdulillah. Terima